Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan struktur data stack pada C++. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dia Sahara, yang kedua Tirta Kusuma Yuda, yang ketiga saya sendiri, Raden Adang Widiastama, yang terakhir ada Wayan Satya Widya Putra Pratama. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan membahas apa saja sih yang akan kita telaah dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi struktur data, yang kedua ada definisi struktur data stack, yang ketiga ada cara kerja struktur data stack. Namun kami akan memfokuskan penggunaan struktur data stack pada bahasa pemrograman C++. Selanjutnya ada operasi apa saja sih yang akan digunakan dalam struktur data stack pada C++. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan struktur data stack. Selanjutnya ada contoh penerapan struktur data stack pada perkembangan perangkat lunak pada C++. Nah, pertama-tama apa itu struktur data? Struktur data adalah cara dalam menyimpan data dan mengorganisir data di dalam komputer sehingga saat nantinya data tersebut akan digunakan, data tersebut dapat diakses secara jauh lebih efisien. Sebenarnya ada beberapa jenis dan contoh struktur data, namun pada presentasi kali ini kelompok kami akan membahas mengenai struktur data stack saja. Nah, apa sih struktur data stack itu? Stack sesuai dengan namanya dapat diartikan sebagai tumpukan. Nah, apa sih maksud dari tumpukan tersebut? Maksudnya adalah struktur data stack ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out, yang artinya elemen terakhir yang dimasukkan atau disisipkan akan menjadi elemen yang berada di paling atas tumpukan, sehingga saat nantinya akan digunakan, elemen paling atas tersebut akan menjadi elemen pertama yang akan digunakan. Nah, untuk penggunaan secara lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bagaimana cara kerja struktur data stack? Berikut saya akan menjelaskan cara kerja struktur data stack. Pertama, yang perlu dilakukan adalah melakukan inisialisasi sebuah stack dengan tipe data tertentu. Kalau pada contoh kali ini kami menggunakan tipe data integer. Kemudian, bisa masukkan angka dengan menggunakan fungsi push. Contohnya, stack titik push, kita masukin di situ di dalamnya angka berapapun. Misalnya di sini contohnya 1, terus stack titik push 2, stack titik push 3. Setelah memasukkan semua nilai yang ingin dimasukkan, kemudian kita bisa mengecek angka yang diletaknya paling atas dengan menggunakan fungsi top. Contohnya stack titik top, terus di dalam kurungnya itu dikosongkan, sehingga nanti akan mengembalikan nilai paling atas. Berdasarkan contoh ini, nilai paling atas merupakan 3. Jadi ketika kita menuliskan stack titik top, maka yang akan keluar adalah nilai 3. Kemudian bisa mengeluarkan atau menghapus sebuah angka dengan menggunakan fungsi pop. Contohnya stack titik pop, dan di dalam kurungnya itu dikosongkan, sehingga nilai yang di atas akan dihilangkan. Jadi ketika kita dari contoh sebelah, dari visualisasi yang ada di gambar, ketika kita stack titik pop, maka angka 3 yang berada paling atas akan dihilangkan paling pertama. Berikut operasi yang digunakan dalam struktur data stack. Di sini beberapa operasi-operasi yang digunakan seperti push, top, pop, empty, dan size. Untuk push sendiri digunakan untuk menambahkan item ke stack dan berada pada tumpukan paling atas. Sedangkan top digunakan untuk mengembalikan elemen paling atas dari stack. Pop digunakan untuk menghilangkan item paling atas. Empty akan mengembalikan nilai benar atau tidak, true or false, apakah sebuah stack itu sudah kosong atau tidak. Size digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen pada stack. Kelebihan dan kekurangan struktur data stack. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan struktur data stack ini ada 6. Yang pertama, manajemen data yang efisien. Stack membantu mengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list dan array. Yang kedua, manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Yang ketiga, kontrol atas memori. Stack memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana memori dialokasikan dan tidak dialokasikan. Yang keempat, manajemen memori cerdas. Stack secara otomatis membersihkan objek.
Yang kelima, tidak mudah rusak. Stak tidak mudah rusak. Oleh karena itu, stak cenderung lebih aman dan dapat diandalkan. Yang keenam, tidak mengizinkan pengubahan ukuran variabel. Pada variabel stak tidak dapat diubah ukurannya. Nah, selain kelebihan di atas, stak juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu ukuran memori terbatas. Memori pada stak cukup terbatas. Yang kedua, ukuran stak overflow. Terlalu banyak membuat objek di stak dapat meningkatkan resiko stak overflow. Yang ketiga, akses acak tidak dimungkinkan karena dalam stak akses data secara acak tidak bisa dilakukan karena data yang dapat diakses adalah data yang berada pada elemen paling atas. Yang keempat, dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Ketika menyimpan variabel akan ditimpa, kadang-kadang akan menyebabkan perilaku fungsi atau program yang tidak terdefinisi. Yang kelima, penghentian yang tidak diinginkan. Jika stak berada di luar memori, maka dapat menyebabkan penghentian yang tidak normal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dea. Selanjutnya yaitu contoh penerapan struktur data stak pada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama digunakan untuk pemanggilan fungsi atau function call. Ketika sebuah fungsi dipanggil, alamat instruksi saat ini dan konteks eksekusi disimpan dalam stak. Yang kedua, undo atau redo. Setiap tindakan yang dilakukan dalam aplikasi dapat dimasukkan dalam stak sehingga dapat membatalkan tindakan terakhir dengan mengeluarkan elemen teratas dari stak dan dapat mengulangi tindakan dengan memasukkan elemen yang dihapus kembali ke stak. Yang ketiga digunakan untuk evaluasi ekspresi matematika. Stak dapat digunakan untuk menerapkan algoritma evaluasi ekspresi postfix atau prefix. Yang keempat, navigasi dalam struktur data. Stak digunakan dalam navigasi atau penelusuran dalam struktur data seperti pohon atau graf. Ketika mengunjungi simpul-simpul dalam struktur data tersebut, informasi tentang simpul-simpul yang belum dijelajahi dapat disimpan dalam stak. Dan yang terakhir adalah manajemen memori. Stak digunakan untuk mengatur alokasi dan dealokasi memori untuk variabel lokal dalam fungsi. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, ruang untuk variabel lokal dan parameter dilempar ke stak. Dan ketika fungsi selesai dieksekusi, ruang tersebut didealokasi dengan menghapusnya dari stak. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu stak adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in, first out atau LIFO, yang berarti elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Kelebihan menggunakan stak yaitu memudahkan dalam manajemen data yang efisien dan memori yang cerdas, serta kontrol atas memori. Untuk kekurangannya, yaitu stak memiliki ukuran memori yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk mengakses elemen secara acak. Oleh karena kelebihan dan kekurangannya tersebut, struktur data stak biasa digunakan dalam evaluasi dan konversi ekspresi aritmatika serta dalam manajemen memori.